Kenalkan, nama saya Gary dengan NPM 2142063 dari BMK. Hari ini saya akan mengulas sejarah dan keautentikan Tipitaka, yaitu buku kitab suci Tipitaka. Pertama, kita akan membahas bagaimana Tipitaka dapat dikatakan masih autentik, karena masih ada orang yang melestarikan ajaran-ajaran dalam kitab suci Tipitaka tersebut, dan juga ada orang yang melaksanakan dan menjalankan kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan ajaran ini. Hanya mengapa kita harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Karena Dhamma Sang Buddha ini adalah jalan yang ditemukan oleh beliau sendiri, yang berhasil membawa pembebasan dari penderitaan, yaitu senantiasa bahagia. Apabila kita sebagai murid ajaran agama Buddha ingin mendapatkan hal tersebut, sebaiknya kita menanamkan dan juga belajar kitab suci Tipitaka ini dengan benar dan sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab suci tersebut. Oleh karena itu, kitab suci Tipitaka ini merupakan salah satu pedoman untuk kita mencapai dan mengikuti ajaran agama Buddha. Validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka ini sendiri terdiri dari banyak sutta yang bisa ditotalkan lebih dari 8.000 halaman dalam bahasa Pali. Jadi banyak jumlah orang yang masih menanyakan validitasnya, karena secara logika tidak ada yang bisa mengingat 8.000 halaman tersebut, dan juga pada zaman itu perkembangan ajaran masih diwakili dari mulut ke mulut dan secara lisan. Kemudian secara garis besar Tipitaka tersebut menjadi tiga bagian besar, dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama itu Vinaya Pitaka yang berisi tata tertib bagi para biku dan bikuni. Sutta Pitaka yang berisi khotbah-khotbah dari Sang Buddha. Ketiga, Abhidhamma Pitaka berisikan ajaran tentang kejiwaan dan juga metafisika. Pentingnya memahami kitab suci Tipitaka adalah agar kita membangun suatu sikap yang tepat dalam diri kita bersumber dari kitab suci Tipitaka tersebut. Kita diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai dan inti ajaran yang terdapat dalam kitab suci Tipitaka dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kitab suci Tipitaka ini yang merupakan dhamma atau ajaran agama Buddha dapat menjadi pedoman bagi pengembangan karakter diri kita sendiri. Dengan kita menanamkan sifat-sifat dan ajaran kitab suci Tipitaka ini, kita akan mampu menganalisis dan menerapkan nilai dan disiplin moral yang tergandung dalam sumber dhamma tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran agama Buddha agar tetap murni dan autentik. Keajaiban yang dianggap bisa merusak kemurnian Tipitaka terdapat dalam cerita menarik saat konsili Sanga yang pertama, yaitu Y.A. Ananda yang diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa yang bisa dihapus saat Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha tersebut sudah memberitahukan kepada Y.A. Ananda ini terdapat sila-sila kecil yang dapat dihapus dalam Vinaya. Akan tetapi karena kesedihan Y.A. Ananda ini terhadap kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, Y.A. Ananda ini tidak menanyakan secara spesifik sila apa yang bisa dihapus tersebut. Untuk menjaga keutuhan Sangha, akhirnya Y.A. Mahakasapa memutuskan untuk tidak menghapus sila apapun dari Vinaya tersebut, karena jika dihapus akan muncul debat oleh banyak orang mengenai sila mana saja yang akan dihapus.
dikarenakan perbedaan interpretasi Vinaya. Hingga saat ini tidak ada satupun Vinaya yang dihapus karena tidak ada yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Kita akan mengambil salah satu sutta yang sangat terkenal di kalangan umat Buddha, yakni Sigalopada Sutta. Sigalopada ini merupakan sutta ke-31 dari Digha Nikaya yang membahas tentang sikap normal, moral, dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha. Dikisahkan dalam sutta ini, waktu itu sang Buddha yang berdiaman di Rajangaha ketika sedang melakukan parinirmata pindapata, sang Buddha bertemu seorang putra kepala keluarga yang bernama Singgala yang saat itu sedang melakukan penghormatan ke berbagai arah. Sang Buddha kemudian memberitahukan kepada Singgala bahwa cara penghormatan 6 arah yang dilakukan kurang tepat. Sang Buddha menjelaskan di dalam sutta tersebut ada yang tidak moral, berbuat jahat, pemborosan, teman-teman yang pura-pura bersahabat, alasan teman perlu dihindari. Nasihat-nasihat yang sang Buddha berikan itu masih bisa ditetapkan dalam kehidupan kita yang zaman sekarang. Walaupun nasihat tersebut diberikan pada zaman sang Buddha yang waktu itu. Hal ini bisa dilihat dan juga bisa dibandingkan dengan kehidupan pada masa ini. Sang Buddha juga menjelaskan bagaimana kita harus menyikapi sahabat atau orang lain sesuai dengan ajarannya, yaitu bersikap murah hati, bersikap baik, dan juga bertutur. Itu aja dari saya, terima kasih.